Tahu nggak sih, kenapa ya seseorang bisa didampingi oleh sosok kodam leluhur? Mungkin teman-teman termasuk orang yang sering bertanya, mengapa diri kalian atau orang yang mungkin kalian kenal bisa didampingi oleh sosok kodam leluhur? Apakah karena mempunyai darah biru? Atau mungkin karena dia terlahir berbeda? Saksikan video ini sampai habis. Mungkin pertanyaan ini sering muncul di benak banyak orang. Apa yang membuat seseorang didampingi oleh kodam leluhur? Tapi, sebelum lebih jauh kita membahas, ada baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu bagaimana sosok kodam bisa dikatakan sebagai leluhur. Sudah jelas seperti namanya, kodam leluhur adalah sosok gaib yang diturunkan secara terus-menerus di dalam satu garis keturunan. Oleh karena itu, sudah pasti akan ada anggota keluarga sebelum kita yang memahami tentang hal supranatural, yang memahami tentang berbagai sosok gaib yang menjaga diri dia. Dan dari mana kodam leluhur ini berasal? Nah, seringkali orang beranggapan bahwa kodam leluhur merupakan roh dari anggota keluarga terdahulu diri dia. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kodam leluhur adalah sosok gaib yang setia menjaga seseorang sampai ke beberapa garis keturunan orang tersebut. Jadi seandainya diri teman-teman saat ini secara sengaja mempelajari sebuah ilmu sehingga membuat diri teman-teman didampingi oleh sosok gaib, atau tanpa disengaja teman-teman disukai oleh suatu makhluk alam gaib sehingga sosok gaib tersebut pun ikut mendampingi diri teman-teman. Dan ketika nanti teman-teman tutup usia, ternyata sosok gaib tersebut ikut menjaga juga keturunan diri teman-teman. Maka sosok gaib itu bisa dikatakan kodam leluhur oleh keturunan teman-teman. Walaupun sejatinya saat sosok kodam itu mendampingi diri teman-teman, kodam ini berasal dari luar garis keturunan diri teman-teman. Jadi, kita sudah tahu bagaimana sosok kodam penjaga bisa dikatakan sebagai kodam leluhur. Lalu balik lagi ke pertanyaan pada topik video kali ini. Bagaimana seseorang bisa didampingi oleh kodam leluhur? Yang sudah pasti, orang tersebut wajib memiliki ikatan darah dengan orang yang pertama kali telah didampingi oleh sosok kodam ini. Dan faktor lain juga bisa disebabkan kemiripan genetik, seperti kemiripan bentuk wajah, warna kulit, tinggi badan, kekurangan, atau kelebihan pada fisiknya. Dan bisa juga dikarenakan kesamaan secara psikologis, seperti kesamaan pola pikir, perasaan, karakter, dan lain sebagainya. Namun, apakah karena hal itu saja? Tentu tidak. Tetapi, sebagian besar memang dikarenakan hal-hal yang telah saya katakan tadi. Dan jika seandainya kalian telah didampingi oleh kodam leluhur, saat ini kalian bisa mencoba untuk membuktikan apakah ada kemiripan yang telah saya katakan tadi dengan anggota keluarga sebelum diri teman-teman yang telah didampingi oleh sosok kodam leluhur. Mungkin di antara teman-teman pernah mengalami atau mungkin juga pernah bertemu dengan orang yang didampingi oleh kodam leluhur, tapi orang tersebut tidak mirip dengan anggota keluarga sebelumnya. Ya teman-teman, hal ini bisa terjadi dikarenakan orang yang sebelumnya didampingi kodam menunjuk langsung anggota keluarganya sebelum dia tutup usia untuk menerima pewarisan kodam leluhur. Sehingga walau tidak mirip secara genetik atau psikologis, anggota keluarga yang ditunjuk secara langsung bisa juga didampingi oleh kodam leluhur. Jadi begitu teman-teman, proses bagaimana seseorang bisa didampingi oleh kodam leluhur.
Apabila mungkin teman-teman dulu berpikir sosok kodam leluhur adalah roh dari anggota keluarga sebelumnya, maka seharusnya teman-teman setelah menonton video saya ini jadi mengerti bahwa hal tersebut adalah salah. Oke teman-teman, sampai di sini video saya kali ini. Saksikan terus video menarik lainnya dari saya setiap hari pada jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan jika teman-teman ingin bertanya seputaran kodam leluhur, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Salam Indigo, salam topeng.